Baik, lalu Muhammad Ali Imran ya. Ya. Analisis manajemen strategi pesantren dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri. Studi kasusnya ada di pesantren Baitul Qura, Hufaz, Lombok Timur. Berapa lama melakukan penelitian? Eh, Pertama, karena saya sebagai alumni di situ, jadi sudah eh, apa namanya, sudah istilahnya sudah berpengalaman gitu melihat masalah-masalah yang ada. Untuk penelitiannya itu sekitar satu minggu untuk observasi lapangannya. Oh, untuk observasi lapangannya, untuk wawancara, Untuk wawancara menggunakan online, media online. total berapa lama semua? Kalau dari sini waktu penelitian itu, kalau penelitian mulai dari Desember 2023 sampai September 2024, tapi tidak apa namanya, tidak terus menerus dalam kurun waktu itu. Oh, Ada iya. waktu tertentu. Oke. Ini saya tertarik dengan istilah manajemen strategik. Kan ada strategik, ada strategik, ada strategis. Ya. Kira-kira menurut Anda nih yang mana yang sesuai nih? Kalau dari uraian dari kemarin, pertama saya pakai strategi, Ustaz. Nah, Tapi kata Bu Ani, lebih baik, karena asal kata dari manajemen strategi itu kan strategi manajemen. Jadi terserah antara mau memakai strategik atau strategis kan beliau. Jadi saya pakai strategik aja. nah, kalau misalnya strategik itu saya belum pernah dengar tuh. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia strategik ada, strategis juga ada gitu. Jadi kalau saran saya itu manajemen strategis ya. Nah, gitu. Dan juga ke fokusan pada judul lalu. Maksudnya analisis manajemen. Apa yang dianalisis gitu? Metodenya kah atau kebijakannya kah atau misalnya ada hal-hal khusus yang Prosesnya, Pak. Tahapan dari manajemen strategi itu. Proses. implementasi apa penerapan? Di situ kan dari apa namanya, manajemen strategi itu kan ada tiga tahapan, Pak. Yang tadi eh, perumusan strategi, implementasi dan evaluasi, dan itu. Itu apa tuh? Nah, apa yang dianalisis dalam yang dari tiga tadi itu? Prosesnya. Tiga-tiganya berarti? Iya, tiga-tiganya ada di situ. Oh, gitu. Ya. Artinya kan masih bingung nih analisis manajemen, apa yang dianalisis berarti. Artinya nanti bisa ditambahkan analisis. Proses. Selain itu apa? Selain proses, Tahapan. oke, nanti silakan dicari kata yang lebih menarik ya. Iya, Pak. Soalnya kalau misalnya hanya analisis manajemen itu masih belum fokus. Judulnya belum terlalu fokus gitu. Jadi dijelaskan mengenai apa kemudian yang menjadi objek analisisnya ya terkait dengan topik ini ya. Kemudian di abstrak ketentuan kita merumuskan abstrak apa saja itu lalu panggilan lalu apa Imran? Bisa lalu. Lalu apa maksudnya apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam abstrak gitu, apa ketentuan-ketentuannya, apa yang Anda ketahui dalam pembuatan abstrak? Pengetahuan saya dalam pembuatan abstrak itu yang pertama tentu ada di situ ada alasan kita untuk meneliti. Oke, alasan untuk meneliti. Ya. Oke. Kedua, terus kemudian selanjutnya teori apa yang kita gunakan. Teori apa yang kita gunakan. Terus Kemudian metodologi apa yang kita pakai. terus Yang terakhir yaitu hasil penelitiannya. oke. Secara singkat. Oke, dalam dunia penelitian ada yang dikenal dengan istilah IMRAT lalu. IMRAT itu adalah identifikasi, M itu adalah metodologi, R-nya adalah result, N, D adalah diskusi. Jadi di unsur teori itu tidak masuk dalam kategori abstraknya ya. Jadi yang unsur teorinya nanti dihapus ya.
Nah, kemudian kita ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah juga kalau berdasarkan hasil pembacaan saya ini belum menyentuh sama sekali kepada topik permasalahannya lalu. Maksudnya uraiannya itu belum terlalu sistematis dan terstruktur mengenai apa yang menjadi permasalahan dalam judul ini gitu. Mungkin yang pertama dalam paragraf pertama nanti bisa menjelaskan mengenai urgensi penghafalan Al-Qur'an. Artinya nanti bisa dicantumkan atau dituliskan mengenai data-data bagaimana kemudian adanya peningkatan hafalan di kalangan masyarakat. Nah, itu kan bisa nanti kita jelaskan dalam latar belakang masalah. Kemudian juga peran manajemen dalam pesantren, bagaimana kemudian pentingnya manajemen dalam dunia pendidikan secara umum dan secara khusus dalam pesantren gitu. Apakah kemudian bisa mengoptimalkan kualitas pendidikan dan juga kaitannya dengan peningkatan kualitas hafalan Al-Quran ya. Kita silakan ceritakan mengenai pentingnya manajemen dalam sebuah pesantren dan kaitannya dalam hafalan Al-Quran. Kemudian juga bisa dijelaskan juga mengenai tantangan atau hambatan selama ini. Apa yang kemudian menjadi hambatan dalam hal tahfiz ini ya, SDM-nya kah, motivasinya kah, atau misalnya ada hal-hal yang lain yang belum masyarakat ketahui misalnya. Ya, tentu juga karena berkaitan dengan manajemen strategis, ya, kita harus menjelaskan bagaimana manajemen strategis ini. Ya. Misalnya diuraikan, misalnya ada contoh kasus atau ada data-data, misalnya ada sebuah tempat atau pondok yang sudah menerapkan ini dan ternyata hasilnya positif, misalnya itu kan bisa kita jelaskan di latar belakang masalah ini ya. Contoh penerapan ini dalam sebuah lokus atau sebuah pesantren. Nah, sama juga kayak Rani tadi, hindari juga ayat Al-Quran dalam latar belakang masalah lalu ya, karena ayat ini tidak ada masalahnya sama sekali. Oke. Kajian pustaka ini, penelitian kajian pustakanya dari mana saja nih? Maksudnya sumbernya dari skripsi kah atau disertasi? Skripsi. Ada penjelasannya tidak? Di bagian mana? Di Maka kemudian dibuatkan footnote-nya lalu. dibutuhkan. Iya. Jadi setiap poin ini dibuatkan footnote-nya. Misalnya skripsi atas nama ini, judulnya ini, kampus mana, begitu ya. Disebutkan juga apa namanya? Sumber misalkan repositorinya. Enggak perlu itu. Tidak perlu keterangan anunya saja. Iya. Oke. Nah, secara umum saya rasa sudah bagus ya.